Warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda peradaban berasal dari bahasa Latin yaitu civitas yang artinya kota istilah. Bahasa Inggrisnya yaitu civilization. Sedangkan istilah Mesopotamia berasal dari kata Yunani yang berarti antara dan kota. Letak geografis. Mesopotamia menunjuk suatu kawasan di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, di mana kedua sungai tersebut bermuara di Teluk Persia, terletak di benua Asia, lebih di wilayah Timur Tengah, dan wilayah sekarang dari peradaban Mesopotamia adalah gerak sebagian besar wilayah di sekitar Mesopotamia berupa gurun pasir seperti Gurun Nafud dan Gurun Hamad. Kehidupan ekonomi. Sebagai salah satu peradaban yang terletak di dekat sungai, peradaban Mesopotamia terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari hasil gandum, barley, apel, dan anggur. Selain untuk pertanian, peradaban ini juga memanfaatkan sungai untuk menangkap ikan-ikan air tawar. Para nelayan Mesopotamia akan menggunakan jaring yang besar untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Ikan-ikan yang berhasil ditangkap akan dikonsumsi masyarakat bersama buah-buahan. Kehidupan politik. Seperti halnya peradaban kuno pada masanya, peradaban Mesopotamia juga menganut politik teokrasi. Penguasa tidak hanya memiliki peran di bidang politik dan pemerintahan saja. Para raja-raja di masa Mesopotamia ini juga bertindak sebagai pemuka agama. Bahkan Raja Hammurabi dipercaya rakyatnya mampu berbicara dengan dewa, sehingga dapat mengeluarkan hukum Hammurabi. Kehidupan sosial. Daerah-daerah di sekitar daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa-bangsa yang termasuk rumpun bangsa Semit. Kehidupannya bersifat seminodamik. Mereka hidup dari beternak dan berdagang. Namun setelah mendapat tanah-tanah yang subur, mereka mulai hidup dari hasil pertanian yang sudah mengenal sistem irigasi. Kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi, daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa Sumeria. Orang-orang Mesopotamia lebih banyak bertempat tinggal pada kota-kota besar dan juga pada ibu kotanya yang bernama Uruk-ur. Bangsa Sumeria telah mengenal ilmu hitung lingkaran 360 derajat dan bangunan dari tanah liat yang dikeringkan dengan panas matahari. Daerah Mesopotamia juga merupakan lalu lintas perdagangan yang strategis antara Laut Tengah dan Sungai Sindu. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di Mesopotamia sangatlah ramai. Begitu pula sistem pertanian dijalankan dengan baik dan sudah terdapat irigasi yang teratur. Hasil utamanya yaitu gandum dan juga kapas. Kehidupan sosial masyarakat Mesopotamia terdiri atas dua kelompok. Satu golongan pemerintah terdiri dari raja, ketua tentara, bangsawan. Dua golongan rakyat terdiri dari rakyat bebas, petani, hamba atau tawanan perang, dan hamba daripada tawanan perang. Peninggalan peradaban Mesopotamia. 1. Ziggurat, 2. Tanaman gantung, 3. Perpustakaan tertua di dunia, 4. Huruf paku, 5. Sistem hitung dan kalender, 6. Obat-obatan, 7. Pakaian perhiasan, 8. Mampu mengolah logam, 9. Astronomi dan astrologi, 10. Sistem pemerintahan, 11. Pembangunan jalan dan sarana transportasi, 12. Kemajuan di bidang pertanian dan irigasi. Pengaruh peradaban. Sistem kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Dengan dasar penanggalan tersebut, bangsa Sumeria dapat membagi waktu dalam setahun menjadi 12 bulan dan satu bulan terdiri dari 30 hari. Berdasarkan mengembangkan sistem operasi matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi, sudah mengetahui cara menghitung peredaran matahari, bulan, dan planet-planet lainnya, serta memprediksi waktu terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Sistem penulisan praktis yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. Perhitungan seksagesimal yang menjadi dasar hitungan per 60-an atau dasar hitungan tersebut, bangsa Sumeria dapat membagi waktu menjadi 60 detik, 60 menit, 24 jam, dan 12 bulan. Teknologi roda yang menjadi dasar pengembangan peralatan mekanik seperti katrol, gerobak, kereta kuda, lokomotif, dan mobil. Kodeks hukum atau undang-undang tertulis yang dapat memberi jaminan keadilan bagi masyarakat.